Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IMA, perkenalkan nama saya Aditya Hermawan. Saya dari semester 7 dengan program studi akuntansi tentunya. Saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, yaitu dengan nama Swasaga Solusindo PT, di mana perusahaan ini bergerak di bidang konsultan pajak dan juga finance. Nah, sahabat IMA, apa aja sih yang kira-kira kita perlu bahas untuk masuk kepada materinya? Nah, aku akan menyebutkan 4 poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama itu ada gambaran umum dunia kerja. Yang kedua ada persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk memasuki dunia kerja. Kemudian CV dan juga tips dan trik interview saat kerja. Masuk pada poin ke-1, gambaran umum dunia kerja. Lingkungan dunia kerja adalah gambaran komprehensif mengenai karakteristik, tuntutan, persyaratan, dan lingkungan suatu bidang kegiatan kerja. Lingkungan kerja ini identik dengan dusom, ensom. Apa itu dusom dan ensom? Maksudnya adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, jelas bahwa dunia kerja adalah tempat manusia untuk bekerja dan untuk memperoleh penghasilan. Nah, kita masuk pada poin kedua, yaitu persiapan memasuki dunia kerja. Persiapan memasuki dunia kerja ini kita punya 5 poin, teman-teman. Yang pertama, itu kesiapan mental dan emosional. Nah, kita mengenal persiapan mental dan juga emosional ini bisa dilihat dari persiapan diri kita untuk menghadapi tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang dimaksud ini bisa termasuk tantangan yang tidak duga-duga gitu, teman-teman. Salah satunya itu kita harus manajemen stres, mengadaptasi dengan lingkungan baru, dan juga kemampuan kita belajar dari kegagalan yang pernah kita hadapi. Poin kedua yaitu pendidikan dan keterampilan. Kita harus memastikan bahwa pendidikan kita dan keterampilan yang kita miliki ini masuk pada ranah perusahaan yang kita lamar. Karena buat apa juga kita melamar di perusahaan yang bukan skill dan juga kemampuan yang kita miliki. Poin ketiga yaitu kemampuan komunikasi. Kita perlu melatih diri dalam berbicara, menulis, mendengarkan, juga presentasi. Guna nantinya itu ketika kita meeting ataupun rapat pada atasan, itu kita menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Guna menghindari miskom atau miskomunikasi. Kita masuk pada poin keempat, yaitu persiapan wawancara. Nah, persiapan wawancara ini kita perlu melatih diri untuk jawaban-jawaban yang mungkin akan dipertanyakan oleh interviewer. Dan juga kita harus meriset perusahaan apa yang akan kita lamar. Masuk pada poin kelima, yaitu persiapan CV dan juga portofolio. Kita perlu menyiapkan CV dan juga portofolio ini guna menarik perhatian dari perusahaan dan juga menarik diri supaya kita bisa diterima di perusahaan yang kita lamar. Kita masuk pada poin utama yang ketiga, yaitu kurikulum vitae atau CV. CV ini sendiri atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberi informasi tentang kualifikasi seorang job seeker atau pencari kerja, di mana informasi yang disebutkan ini merupakan daftar riwayat hidup yang mencakup data diri pribadi, latar belakang pendidikan, prestasi, keterampilan, dan juga pengalaman yang kita miliki. Nah, teman-teman, tadi aku udah jelasin kan tentang CV. Nah, sekarang aku mau kasih contoh CV yang baik dan benar. Berikut. Fungsi dari CV ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada perusahaan. Yang kedua, memudahkan recruiter untuk mengklasifikasikan pelamar berdasarkan jenjang pendidikan dan juga pengalamannya. Yang ketiga itu agar recruiter atau interviewer ini mengetahui kemampuan dan keterampilan seorang pelamar. Oke, masuk pada poin terakhir, poin keempat, yaitu tips dan trik interview kerja. Kita masuk pada tips interview kerja dulu, teman-teman. Tips interview kerja ini ada 4. Yang pertama, riset mengenai posisi yang dilamar serta perusahaannya. Melakukan riset ini atau mencari tahu mengenai perusahaan yang akan kita lamar. Jangan sampai nanti ketika interviewer atau recruiter menanyakan pada kita tidak tahu apa-apa, bahkan tentang perusahaan itu sendiri. Masuk pada poin kedua, yaitu pelajari dan berlatih menjawab jenis-jenis pertanyaan interview. Pertanyaan interview ini secara general sama atau secara luas ini sama. Jadi sebisa mungkin sebelum kita melakukan interview, kita menyiapkan jawaban-jawaban yang mungkin akan ditanyakan recruiter. Dan juga mempersiapkan jawaban yang mungkin tentang perusahaan yang akan kita lamar itu. Poin ketiga yaitu ciptakan kesan pertama yang baik. Ciptakan kesan pertama yang baik atau first impression yang baik kepada recruiter ini sangat perlu dilakukan, teman-teman. Kenapa? Karena untuk menarik perhatian recruiter, kita bisa
menciptakan kesan pertama yang baik dengan cara memperlihatkan gestur tubuh, salaman, bersemangat saat berbicara, dan lain sebagainya. Poin keempat, atau yang terakhir, tunjukkan sikap percaya diri dan profesional. Tunjukkan bahwa kita yakin untuk melamar perusahaan yang kita lamar. Kenapa? Karena kita ingin masuk perusahaan tersebut, perlu meyakinkan seorang recruiter tersebut. Dan juga kita harus bersikap tenang dan juga rileks, serta jangan ragu untuk memperlihatkan antusiasme kita dalam melamar ke perusahaan tersebut. Nah, masuk pada trik menjawab pertanyaan interview. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat interview, ini ada 7 teman-teman. Yang pertama, coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, jawaban yang baik, kita perlu menyebutkan latar belakang pendidikan kita, pengalaman kerja yang relevan, juga pencapaian untuk memasuki perusahaan yang dilamar. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang membuat Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan kami? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memfokuskan diri terkait pengetahuan tentang perusahaan, nama perusahaan, produk dan jasa yang perusahaan tawarkan, juga prestasi yang perusahaan pernah dapatkan. Nah, masuk pertanyaan ketiga, yaitu apa yang menjadi kekuatan Anda atau apa yang menjadi kelebihan Anda. Kalau kita dikasih pertanyaan seperti ini, kita menyebutkan kelebihan kita nggak perlu banyak-banyak, 1 juga nggak apa-apa. Yang penting kelebihan ini mencakup lingkup dari perusahaan yang kita lamar, karena itu berhubungan langsung dengan perusahaan. Nah, sekarang pertanyaan keempat, yaitu apa yang menjadi kelemahan Anda. Ketika kita ditanyakan pertanyaan kelemahan, kita bisa menjawab kelemahan yang kita miliki, jujur yang lebih penting. Tetapi ketika kita menyebutkan, kita perlu juga menyebutkan bahwasannya kelemahan kita ini sedang kita hadapi atau kita tingkatkan supaya kelemahan ini berkurang seiring waktu. Pertanyaan kelima, yaitu bagaimana Anda menangani konflik atau tantangan di tempat kerja. Mungkin tantangan di tempat kerja aku itu pertama kali kerja tuh bingung ya harus ngerjain apa. Ketika hari pertama yang harus kita lakukan tuh bertanya. Jangan takut bertanya, karena ketika kita udah bertanya dan mencari tahu caranya seperti apa, orang yang ada di perusahaan tersebut juga akan menjelaskan secara rinci, walaupun mereka tidak menjelaskan secara detail ya, tetapi rinci dalam artian titik-titik yang mudahnya dijelaskan oleh mereka, sehingga apa yang kita takutkan, apa yang kita risihkan tentang tantangan di tempat kerja ini bisa kita hadapi dengan mudah. Pertanyaan keenam, yaitu mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Kalau kita dapat pertanyaan kayak gini, kita lebih menjelaskan mengenai pengetahuan dan juga kemampuan kita, supaya perusahaan ini tertarik untuk menerima kita di perusahaan tersebut. Nah, kita masuk pada pertanyaan terakhir dalam trik menjawab pertanyaan interview. Bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Kalau kita dapat pertanyaan kayak gini, kita bisa menjawab, saya ingin mendapatkan level jabatan yang lebih tinggi, minimal supervisor. Ketika kita sudah menyebutkan jabatan yang kita ingin dapatkan, kita juga menyebutkan bahwasannya dalam 5 tahun ini apa yang kita kerjakan. Contohnya, 1 tahun pertama kita menyebutkan bahwasannya setelah masuk kita beradaptasi, juga memberikan peran positif kepada perusahaan. Lalu untuk tahun-tahun berikutnya kita lebih baik lagi dan konsisten kepada perusahaan sehingga masuk pada level jabatan yang kita inginkan, yaitu supervisor. Oke, biasanya pembuatan CV ini banyak terjadi kesalahan di mana ya Kak? Biasanya kalau kita sebagai penulis CV, kita suka salah di penulisan. Kenapa bisa salah tulisan? Itu typo. Karena biasanya cepet ngetik atau buru-buru ngetik itu yang salah satu alasan kenapa kita bisa typo. Yang kedua itu salahnya di terlalu kreatif. Kenapa bisa terlalu kreatif itu jelek atau salah? Karena pada dasarnya CV itu harus modern juga sederhana, nggak perlu ditambah-tambahin. Misalkan kita bikin edit CV-nya di Canva pakai elemen-elemen lain supaya bagus, itu nggak perlu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu terlalu panjang atau kayak esai, nggak boleh kayak gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan terlalu panjang, HRD atau recruiter tuh malas dan nggak mau baca karena ada sesinya nanti. Kemudian menyebutkan hal privasi. Menyebutkan hal privasi di sini bisa aku contohin. Yang pertama tuh tentang kita nyebutin zodiak nggak perlu. Kemudian yang kedua masalah keluarga nggak perlu kamu masukin.
dan lain sebagainya. Contoh-contoh hal privasi. Yang kemudian ada mencantumkan prestasi yang nggak nyambung sama perusahaan yang kita lamar. Maksudnya gimana tuh Kak? Contohnya, kita punya bakat di tenis meja, kita olimpiade tenis meja. Kita masukin itu di CV, tapi kita memasuk perusahaan finance, jadi nggak masuk. Jangan dimasuk-masukin ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada cover letter. Cover letter ini adalah apa yang tadi aku sebutkan di terlalu panjang atau jangan sampai esai. Cover letter di sini tujuannya menginformasikan bahwasannya kata-kata mengenai diri kita pribadi, seperti data diri, kemudian kemampuan, apakah kita fresh graduate, kita sebutkan di cover letter itu. Dan juga apa-apa saja yang diperlukan oleh recruiter seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi diri, dan lain sebagainya kita sebutkan di situ. Sekian. Oke, ada nggak sih Kak kata kunci yang penting dalam menuliskan deskripsi diri dalam pembuatan CV? Menurut aku ada satu kata, yaitu jujur. Jujur ini penting banget teman-teman. Kalau kita menuliskan diri kita di CV itu secara jujur, itu tuh nanti akan berdampak pada saat interview. Recruiter akan menanyakan segala hal yang menurut mereka itu penting dan diharuskan untuk ditanyakan ketika ingin masuk pada pekerjaan yang dilamar ataupun posisi yang dibutuhkan. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu untuk fresh graduate, gimana sih Kak cara menjawab ada pertanyaan tentang pengalaman kerja sedangkan kita belum pernah ada pengalaman kerja sama sekali dan di kampus nggak ada pengalaman organisasi. Nah, teman-teman bisa menunjukkan ketertarikan terhadap perusahaan yang akan dilamar. Juga menyebutkan bahwasannya kemampuan yang kita miliki itu cukup untuk masuk dalam posisi yang kita inginkan. Juga menyebutkan dan juga meyakinkan kepada recruiter untuk menerima kita dalam perusahaan yang akan kita lamar. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana sih Kak cara penerapan jika pekerjaan bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan? Caranya itu yang pertama, bertanya teman-teman. Kalau emang apa yang udah kita pelajari di perkuliahan itu beda atau bertolak belakang sama apa yang kita lamar di pekerjaan, itu tandanya kita harus bertanya kepada orang yang lebih dulu masuk di perusahaan tersebut. Karena dengan bertanya, kita bisa mengetahui dan mulai beradaptasi dengan pekerjaan atau posisi yang akan kita lamar. Nah, sahabat Ima, pembahasan kita udah selesai nih. Mulai ada gambaran kan mengenai dunia kerja. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa membuat teman-teman sedikit banyak mengerti ya mengenai dunia kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya saya juga mau memberikan motivasi sedikit untuk teman-teman. Jangan sampai kita sudah berusaha tapi gagal-gagalnya ini membuat kita jatuh. Saya bisa bilang, ngeluh boleh, capek juga boleh, bosen boleh, nyerah jangan. Nah, sebelum itu kita tutup, kita jalan dulu. Dikmul, cium!